Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Garam. Setelah Urek mengalahkan Oprion, Urek merasa sudah membereskannya. Urek juga merasa, lagi pula karena permata itu ada di tempat lain, dia tidak akan benar-benar mati. Jadi kemana perginya Lady Mako? Tak lama tiba-tiba, Kunethan datang dan menghampiri Urek Mazino. Kunethan merasa bahwa cahaya itu pasti kau adalah Urek. Urek pun berkata, siapakah dirimu dan bagaimana kau bisa mengetahui namaku? Kemudian Kunethan pun memperkenalkan dirinya. Mungkin kau tidak tahu, tetapi saya adalah pemimpin dari salah satu 3 keluarga terpenting di menara ini. Jika kamu mencari orang yang bernama Lady Mako, aku sudah membunuhnya, meskipun dia tidak hilang sepenuhnya. Lalu Urek pun terkejut, bagaimana bisa? Kemudian Kunethan kembali menjelaskan, dia adalah lawan yang cukup sulit. Jika kekuatan wanita itu penuh, itu akan menjadi masalah. Aku tidak tahu apa hubungan Anda dengan wanita itu. Tetapi jika kau ingin membalaskan dendam padanya, sekarang mungkin kesempatanmu, bukan? Urek pun bingung dengan perkataan kepala keluarga Kunethan tentang hal balas dendam dan kenapa dirinya harus balas dendam. Urek pun memberitahu Kunethan bahwa dia dan Lady Mako adalah musuh bebuyutan. Mendengar hal itu, Kunethan merasa lega. Kemudian Kunethan pun merasa sedikit lelah. Jadi mari kita tunda pertarungan kita untuk kali ini. Aku akan datang sendiri mencarimu. Urek pun tidak tahu mengapa harus bertarung melawan Kunethan. Namun bagi Kunethan karena untuk mencari sebuah kesenangan. Bukankah itu sudah jelas? Lalu Kunethan pun memberikan sebuah anting pada telinga Urek Mazino. Saya telah memungkinkan untuk melacak Anda dengan mengalirkan arus listrik melalui tindikan ini. Jika kebetulan kamu tidak mau bertarung denganku, silakan saja keluarkan atau lakukan apapun. Jadi baiklah, aku akan tidur. Silakan urusi urusanmu. Urek pun merasa pria bernama Kunethan ini adalah pria yang sangat egois. Saya tidak tahu detail pastinya, tapi jika apa yang dikatakan Kunethan benar, Urek Mazino akan pergi ke tempat Neo. Lalu panel pun menunjukkan ke tempat Lopopia Evelyn. Urek datang dan merasa bahwa mereka telah berhasil. Namun Urek bingung mengapa Lopopia Evelyn menangis. Urek pun lalu seketika terkejut bahwa jangan bilang kalau menurut Evelyn, segera setelah kutukan dipatahkan dan wanita bernama Jane itu menghilang, Neo dan juga Lu mulai ikut menghilang. Namun Neo dan juga Lu saling memandang tanpa rasa terkejut, seolah-olah mereka telah meramalkannya. Evelyn dengan putus asa memanggil Lu, tapi dia mengatakan bahwa ekspresi terakhir Lu sangatlah tenang. Yang tertinggal hanyalah topi dari Lu dan Lu pun menghilang sepenuhnya. Evelyn di saat-saat terakhir mencoba memeluk Lu saat menghilang. Evelyn hanya bisa terdiam dan menangis. Lalu ini adalah fakta yang baru diketahui. Tapi mereka mengatakan bahwa pulau itu telah dikutuk sejak lama. Dahulu kala terjadi suatu insiden di mana kastil itu hampir diduduki oleh invasi dari luar. Dan pada saat itu muncul seorang wanita muda yang memimpin pertempuran. Namanya adalah Jin. Seorang gadis yang mengaku telah menerima kekuatan dari makhluk tersendental yang disebut Dewa Ark. Dia memenangi setiap pertempuran dan pada akhirnya menyelamatkan semua orang. Tapi mereka mengatakan bahwa ketika perang berakhir, orang-orang mulai meragukan keberadaannya. Akhirnya Jin pun ditangkap dan dicap sebagai penyihir, lalu dibakar hidup-hidup. Setelah mengetahui hal ini, makhluk yang luar biasa yang bernama Dewa Ark itu pun mengutuk mereka semua dan mengusir mereka ke pulau lain. Dia mengatakan bahwa hanya mereka yang lulus ujian yang dapat menghindari kematian. Ujian keserakahan yang dihadapi manusia tidak akan pernah terselesaikan. Pada akhirnya tidak ada yang bisa melewatinya dan mereka menjadi roh terkutuk, mengelilingi istana ini selamanya. Di generasi selanjutnya, untuk mengingat kutukan ini, mulai pergi ke kastil dan berdoa, memakai kaos bertanda kutukan. Tapi waktu menyebabkan terlupakan dan hanya rumor yang tersisa tentang keberadaan makhluk tersendental yang mengabulkan keinginan. Setelah menemukan pulau itu,
Aprion menyusun rencana untuk menghidupkan kembali Lady Mako dengan memanfaatkan rumor-rumor tersebut. Dia pasti akan menarik penduduk ke pulau itu dengan menyebarkan rumor bahwa itu dapat mengabulkan keinginan. Dan ketika seorang anak laki-laki berdoa, pulau itu bergetar. Akibat bencana tersebut, anak laki-laki itu tertimpa reruntuhan dan perlahan meninggal tanpa bantuan. Tapi benar-benar makhluk tersendental itu muncul di hadapannya. Panel kembali ke waktu sekarang. Evelyn merasa pada akhirnya Lu lulus ujian. Berarti dia sendiri juga akan menghilang. Apakah kutukan itu menimpa Lu yang tidak boleh dirusak? Lalu bagi Urek, jika Lu terlihat tenang di saat-saat terakhir, maka itu tidaklah apa-apa. Untuk Lu dan juga Neo pasti tidak apa-apa bagi mereka. Pastinya mereka berdua sedang berpergian di satu tempat yang penuh semangat. Tapi bagi Evelyn itu tidak sama. Tidak bisa pergi kemanapun tanpa Lu. Urek pun memberikan semangat untuk Evelyn dan meminta kepada Ratu Dolphin untuk menjaga Evelyn baik-baik. Begitulah akhir ujiannya. Semua reguler yang selamat dianggap telah meninggal dunia dengan syarat mereka tidak pernah membicarakan masalah ini lagi. Jika terjadi kebocoran keluar, semua orang akan dieksekusi. Dan dengan demikian semua kegiatan di lantai pengujian berakhir dan kami naik ke lantai berikutnya. Tak lama Evelyn pun memberikan topi Lu kepada Urek Mazino. Evelyn tidak mau mengakuinya, tapi di antara kita, sepertinya kamu adalah orang yang akan mencapai titik tertinggi di menara. Patahkan kutukan dan naiklah ke puncak bersama Lu. Aku memintamu. Urek pun merenung sebentar dan akhirnya memakai topi dari Lu dan berjanji akan melakukannya. Akhirnya para reguler itu pun mulai berkumpul untuk naik ke lantai berikutnya. Rohan pun melihat Urek menggunakan topi dari Lu. Bagi Urek, mari kita teruskan seperti ini. Mari kita naik ke puncak menara bersama dengan Lu. Rohan pun mengerti maksud Urek. Di sisi lain bagi Urek tidak hanya itu, bahkan di luar menara. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tetap di menara ini atau berapa banyak lagi orang yang akan kutemui. Tapi aku akan mengingat mereka selamanya. Neo dan juga Lu, kita akan selalu bersama. Panel berpindah ke lantai 2. Para reguler yang berhasil lulus diantaranya Urek Mazino, Gugo Jung, Lupepia Evelyn, Rohan, Bobby de Werber, dan juga Rap sedang menyusuri hutan. Lalu Bobby de Werber menggunakan legosnya memberitahu mereka bahwa akan tiba di tempat tujuan. Akhirnya mereka pun tiba di satu rumah untuk tempat tinggal para reguler. Tempat itu adalah akomodasi lantai 3 disiapkan untuk para reguler. Lalu para reguler pun istirahat dan mulai memakan makanan yang telah disiapkan di meja makan. Lantai 2 tersedia tempat tidur untuk beristirahat sebelum berangkat. Rohan pun bertanya pada Urek apakah Urek tidak makan. Lalu Urek pun menjawab, "Kamu makanlah, aku akan berjaga. Ketika seseorang bersantai, saat itu bahaya akan datang." Ditutup berchapter kali ini, Urek pun beranjak keluar. Urek melihat sebuah cahaya yang menembus langit. Urek menduga bahwa tempat itu adalah tempat ujian selanjutnya. Lokasinya cukup dekat. Tak lama Urek pun melihat putri jahat melangkah pergi. Lalu Urek menghampiri dan bertanya kemanakah ingin pergi. Lalu putri jahat pun berkata, "Apa pedulinya kamu? Mulai sekarang aku akan berakting sendiri." Lalu dengan santai Urek pun bertanya, "Kenapa? Apakah kamu akan mencoba mencuri penampilan dan kekuatan orang lain lagi? Apa kamu pikir aku tidak menyadari jika kamu bersembunyi di sana, wahai Lady Mako?" Lalu tiba-tiba Urek menyadari kehadiran sesuatu. Sebuah monster menyerang reguler Rap. Akan tetapi monster tersebut ditembak oleh seorang wanita menggunakan pistol yang bernama Garam Jahat. Lalu Garam pun berkata, mengikuti prinsip-prinsip tersebut, mereka datang untuk membunuh para reguler yang akan mengikuti tes ini dan juga yang tak bernama Putri Jahat. Dengan bingung, Urek pun lalu berkata, "Apa yang kamu katakan?" Lalu Garam Jahat pun berkata, "Aku adalah Garam Jahat, seorang putri jahat. Jika Anda memiliki telinga, Anda seharusnya segera memahami. Pada panel ini ada sebuah pembicaraan. Aku telah kalah.
Aku tak pernah menyangka Urek akan beradaptasi sebaik ini dengan Shinsu. Dan Lady Mako, dia bangun. Tapi sepertinya dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Aku membutuhkanmu, Latur. Hanya kamu yang bisa mengalahkan Urek kan? Pada panel akhir diperlihatkan sosok yang tidak asing, yaitu seperti kepala keluarga Pobido Gustang. Akhirnya lantai 1 resmi kita tutup selama kurang lebih 1 tahun terakhir chapter serial Urek Mashino. Di chapter ini Kun Ethan sudah menantang untuk bertarung dengan Urek di masa depan. Pada beberapa blog Tower of God, memang Kun Ethan sedang mencari Urek Mashino karena tidak terima posisi high rankernya disalib oleh Urek. Di sisi lain, terjawab sudah benar-benar di seri Tower of God, 3 keluarga utama menara, yaitu keluarga Hari, keluarga Kun, dan mungkin yang ketiga adalah keluarga H. Dikonfirmasi sendiri oleh Kun Ethan. Lalu sekarang juga terjawab Urek Mashino saat bertemu dengan Bam. Urek menggunakan topi dan juga anting dari kepala keluarga Kun Ethan dan juga Lu. Kemudian yang terakhir adalah kehadiran garam jahat. Pada panel terakhir, Mimin kurang paham siapa yang berbicara, apakah garam jahat atau putri jahat yang sedang berbicara dengan sosok seperti kepala keluarga Pobido Gustang. Seperti di seri Tower of God, bahwa Pobido Gustang memiliki hubungan dengan garam jahat dan juga mempunyai misi untuk mengganggu kestabilan menara. Di sisi lain sepertinya kehadiran Lady Mako ini adalah semua sudah direncanakan oleh Pobido Gustang. Di sisi lain, Mimin punya grup Facebook, jadi kalian bisa saling share di sana. Jika pendapat kalian menarik dan sungguh bisa untuk dicerna dengan baik, mungkin Mimin bisa nge-tag nama kalian dalam video konten Mimin berikutnya. Ataupun jika kalian mempunyai sebuah gagasan ataupun ide, bisa kalian sharing di Facebook tersebut. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.